Kisah seorang gadis yang sudah berumur itu sulit mendapatkan jodoh atau ditutup jodohnya karena ada orang yang suka. Subscribe and like Sanggar Silaturahmi Kelana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pemirsa YouTube channel Sanggar Silaturahmi Kelana, semoga selalu diberi kesehatan, melancarkan rezekinya, selalu berkah, amin ya rabbal alamin. Kisah yang akan saya ceritakan, kisah seorang gadis yang sudah berumur itu sulit mendapatkan jodoh atau ditutup jodohnya karena ada orang yang suka. Jadi ibu ini di rumah, ya, seorang ibu di rumah itu memantau anaknya, memperhatikan anaknya. Kalau kakaknya sudah menikah, ya, dia serumah dan suaminya pun sama. Ibu itu melihat adiknya itu udah hampir usia 30 lebih. Kok anak ini kalau ada cowok yang rumah, misalnya apa yang ngapel, kok karakternya berbeda, kok malah membentak-bentak orang itu suruh pulang. Kadang ibunya menasihati jangan seperti itu. Nah, marah dibilang seperti itu ke anaknya, ya. Dan akhirnya ibu ini syariat menanyakan, ya, pada yang ahlinya, ada apa yang terjadi kepada anak saya ini, kok sulit mendapatkan jodoh. Karena kakaknya sudah menikah dan adiknya pun, ya, sudah berumur juga, ya. Terus akhirnya ibu tersebut datang ke rumah saya pribadi, silaturahmi. Ibu tersebut tahu karena waktu itu di sebelah rumah dia itu ada yang diobati sama. Alhamdulillah sembuh. Dia menanyakan, bisa nggak saya nanya sama bapak itu, ya, dan bapak itu menjadi sama anaknya. Akhirnya saya silaturahmi, ibunya menanyakan, Pak, anak saya ini kok kalau di rumah kalau ada cowok yang main itu, misalnya kalau HP lah, kok dia itu karakternya jauh berbeda. Kalau di luar tuh ramah-tamah, kalau di rumah luar biasa galak gitu, judes. Akhirnya saya tanya sama si ibu, Bu, untuk pandang, saya lihat dulu, ya, Bu, ya. Saya lihat dari sisi kebatinan, nama anak ibu siapa. Saya lihat, saya tanya, Bu, setelah saya lihat dari sisi kebatinan, saya tanya sama ibu tersebut, Bu, anak ibu ini ada yang suka, sehingga anak ibu ini ditutup jodohnya agar tidak ke orang lain, agar tidak diri sendiri, tapi dengan cara sihir. Akhirnya ujungnya ya negatif. Nah, nanya si ini siapa orangnya. Dan saya tanya, ibu di rumah memperhatikan nggak setiap sehari-hari anak ibu? Ya, sifat saya sering ada sedikit curiga nanti, Bu. Saya lihat sesuai ciri-cirinya, saya bilang cirinya seperti ini, ya. Rambut tipis, tinggi, tegap, ciri-cirinya seperti itu yang suka. Cuman saya nggak tahu itu suaminya atau siapa. Dan si ibunya berbicara, itu kok mirip kakaknya itu kan ada suami, kok mirip suami kakak anaknya ibu itu, gitu kan. Kebetulan itu lagi keluar kota, apa namanya, kakak ipar lah, ya.
Terus katanya anak ibu kalau bisa di rumah adalah satu tetap ya, 9 jaga aurat, jangan ya, sebisa mungkin jangan apa ya namanya serumah ya. Jadi kalau misalkan kamar mandi atau apa mandi ya sebisa mungkin kan ya, ganti bajunya tidak lama atau enggak kita nggak pakai gitu aja ya, karena memang seperti biasa gitu kan, nggak ada kan rasa seperti itu. Saya bilang kemungkinan anak ibu ini bisa seperti itu, kalau bisa tolong dijaga seperti itu. Kalau misalkan ini oh ya Pak, nanti saya coba nasihati anak saya bisa satu lagi. Yang penting intinya sembuh ya, saya bilang. Tapi memang ibu tersebut tidak ada curiga, memang selama ini tatapannya anak yang saat ini kan punya suami itu tatapannya kadang beda sama adanya gitu kan. Itu aja curiga si ibunya, cuma kan masa iya kan bisa melakukan hal seperti itu gitu. Tidak Bu, kita jangan sujud ke siapa-siapa, yang penting kita minta sama Allah agar dihancurkan energi negatifnya. Akhirnya saya kasih air ruqyah ya, botol, bacakan ayat ruqyah, saya suruh mandi anaknya dengan ayat ruqyah itu, baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, dan akhirnya anak tersebut tuh saya suruh mandi. Pas saya suruh mandi, saya kira-kira karena memang yang di TV-nya itu nggak ada, saya waktu itu pas besok sorenya itu coba main ke rumah si ibu tersebut. Saya lihat rumahnya ya, ada nggak benda atau media yang ditanam atau digantung, karena pasti ada media tersebut. Akhirnya saya saya ke plafon ya, minjem tangga, karena berarti ini saya melihat ada suatu media itu di atas. Akhirnya saya ke atas dan saya melihat tambang serat itu, tali di dekat, kalau di dekat ada tali seperti apa ya, kayu ya, membentang ya. Itu saya coba buka, dan pas saya buka ternyata saya bawa ke bawah, saya lihat, Ibu, ini di atas ada tambang ini dan ada celana dalamnya ya. Ini celana dalam siapa Bu? Astagfirullahaladzim, ini ya celana yang hilang waktu itu. Nah, kecurigaan si ibu ini semakin kuat gitu. Tapi ibu udahlah, semoga kalau adiknya sudah menikah dia udah selesai, nggak seperti itu. Kebetulan yang suka waktu itu lagi keluar kota, terus itu saya bakar tambang tersebut, dan celana dulu yang pernah hilang itu saya bakar, kan sudah dibakar. Ini yang sebutnya perubahan karakter drastis berbeda. Ramah tamah lembut. Jadi pada saat ada rekan kerjanya ngapel atau silaturahmi rumah, itu karakternya sangat berbeda jauh. Ternyata ramah. Nah, seseorang yang suka ini belum tahu, karena sisi daripada media sihirnya itu sudah hancur. Terus seminggu kemudian, 3 hari, si ibunya ini menanyakan pada cowoknya tersebut, kamu benar-benar suka sama saya? Dan ternyata emang ya tersebut tuh suka juga ya. Akhirnya saya pribadi bilang, Bu, kalau misalkan sudah mendapatkan jodohnya, dia suka, kamu suka, segera menikah.
karena yang saya khawatirkan sihirnya bisa lebih aneh-aneh lagi, bisa jadi hal-hal yang lain. Nanti kalau ada itu nanti saya bentengi, saya kasih doanya, kasih anak tersebut terus mengamalkan setiap pada sholat. Oh iya Pak, akhirnya ini sekitar, karena memang yang keluar kota itu selama 1 bulan, 2 minggu sudah mendapatkan jodoh dan langsung ke jenjang pernikahan. Saya bilang waktu itu, Bu, kalau anak ibu nanti menikah jangan lupa undang-undang saya. Oh iya Pak, saya undang pasti. Jadi saya mendapat undangan dari ibu tersebut dan saya datang. Disitulah orang yang suka itu ada. Nah, dia dengan pandangan berbeda pada saat dia, karena pada saat saya datang ke tempat hajatan yang si ibu itu anaknya nikah, itu ibu itu gimana ya, apa mungkin karena jasa kitanya, apa ya, kita kebaikan kita atau gimana, jadi kayak yang spesial gitu. Jadi pas saya datang tuh disambut, padahal ya saya ya alhamdulillah gitu, datang itu disambut. Terus bahkan si ibunya tuh nyuruh untuk yang prasmanan jangan saya yang ngambil, diambilin gitu. Saya duduk diambil ya kan, ya, kopi ya. Dan yang suka ini kakak, suaminya ini, kepandangan saya berbeda. Ya kalau saya cek aja, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faqul jaa haqqal batil innal batil kana zahuqa. Kita menghancurkan yang negatif, menghancurkan sihir-sihir yang berbuat tidak baik. Menikah, alhamdulillah, dan saya sarankan ke si ibu kalau bisa tempat tinggalnya berbeda, harus jauh. Misalnya adiknya itu dibawa sama suaminya juga, dan mana suaminya itu izin juga sama ibunya, dia mau ditinggal ya, mau mandiri ya. Sedangkan kakaknya masih di rumahnya ya. Dia mengikuti saran, ibunya mengikuti saran saya, karena alhamdulillah wa syukurillah sudah mendapatkan jodoh, sudah ke jenjang pernikahan ya. Jadi memang hal itu ada, sulit mendapatkan jodoh karena hal-hal sihir ya. Hal tersebut menuntut jodohnya agar tidak suka sama yang lain. Semoga kisah ini misalkan bagi para pemirsa YouTube channel saya sama persis cerita kisahnya seperti ini, segera diobati dengan yang ahlinya. Ya, penting syariat ya, semua hakikat mohon pada Allah. Kita manusia hanya syariat atau kita punya yang kenal dalam bidang spiritual, menanyakan ya, mohon hebatnya dihilangkan energi negatifnya ya, dibantu menghilangkan energi negatifnya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya. Itu kisah dari ini, kisah semua yang di-upload di YouTube saya itu kisah nyata semua. Kisah nyata pasien yang saya obati. Semoga kisah ini menjadikan gambaran agar tidak terjadi hal seperti itu.
intinya selalu menjaga aurat. Itu aja kisah nyata pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.